Halo sahabat Geomaritim yang ada di rumah, bersama saya Tria, edukator dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Museum Gumuk Pasir dalam acara Plesiran, Perbincangan Lingkungan Kepesisiran. Dalam Plesiran episode 7 kali ini kita mengangkat tema tentang Dr. Yap, inspirator pejuang kesehatan mata Indonesia. Nah, mengapa kita mengangkat tema ini? Karena pada tanggal 8 Oktober kemarin itu bertepatan dengan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat yang istimewa ya. Kita berada di Museum Dr. Yap, dan untuk menggali inspirasi dari Dr. Yap ini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih. Selamat pagi Mbak Kame. Oh ya, kita langsung sapaan akrab ya. Nama lengkapnya Mbak Kirana Mega Puspitasari. Ya. Nah, selamat pagi Mbak Kame. Selamat pagi Mbak Tria. Iya. Terima kasih sudah berkunjung di Museum Dr. Yap Prawirosada. Oh iya, sama-sama. Ini kesempatan yang berharga nih. Iya. Nah, mau memulai dulu tentang siapa sih Dr. Yap ini? Karena kan sahabat Geomaritim dan sahabat museum belum banyak ya yang mengetahui tentang siapa Dr. Yap ini. Ya. Jadi Mbak Tria, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung menyempatkan plesiran di Museum Dr. Ya. Yap Prawirosada. Saya mewakili museum mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk siapa sih Dr. Yap? Mungkin sahabat museum yang di luar sana belum banyak mengenal ya. Yang dikenal hanya Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Iya, Itu sangat tidak asing bagi kita semua. Siapa sih Dr. Yap itu? Jadi yang di sini yang dimaksud Dr. Yap adalah Dr. Yap Hong Chun, Mbak Tria. Dr. Yap Hong Chun yang mana sebagai pendiri Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Seperti itu. Nah, Dr. Yap Hong Chun ini merupakan keturunan Tionghoa asli pribumi yang melanjutkan studi ke Leiden, kemudian mengambil jurusan lebih kepada kedokteran kesehatan mata. Begitu. Ya. Nah, ini yang membuat penasaran lagi nih. Apa sih yang melatar belakangi Dr. Yap ini lebih fokus ke bidang kesehatan mata seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kenapa Dr. Yap itu lebih fokus kepada kesehatan mata? Karena saat itu masyarakat saat itu pertama fasilitas kesehatan mata itu masih sangat terbatas di era tahun itu. Jadi Dr. Yap itu kan lahir tahun 1885. Jadi di rentang tahun 1900-an Mbak Tria, saat itu kesehatan mata tuh belum banyak yang menyentuh seperti itu. Jadi masih banyak masyarakat yang saat itu tuh ada sakit mata trakom itu loh Mbak. Iya. Karena masyarakat saat itu kan banyak yang beraktivitas di luar ruangan, jadi banyak terpapar oleh matahari. Padahal itu kan kurang baik ya untuk penglihatan seperti itu. Jadi banyak yang sakit trakom istilahnya, trakom yang kedip-kedip kayak gitu. Itu sebagai keprihatinan tersendiri bagi Dr. Yap Hong Chun. Kemudian beliau saat sekolah kedokteran itu memilih pada kesehatan mata seperti itu. Jadi memang karena keterbatasan. Berarti luar biasa sekali ya kepedulian Dr. Yap ini untuk lingkungan sekitar begitu. Nah, kan kita sekarang sudah ini ya bisa melihat Rumah Sakit Dr. Yap ini sangat megah dan besar. Padahal kalau dilihat dari bangunannya itu arsitekturnya zaman Belanda ya. Iya. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana sih proses Dr. Yap sendiri mendirikan rumah sakit yang sebegitu megah pada zaman itu begitu. Ceritanya begini sahabat Mbak Tria. Jadi awal mulanya dulu setelah Dr. Yap kembali dari Leiden dari Belanda ke Indonesia itu tahun 1919 kembali ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu Dr. Yap pertamanya ditugaskan ke Jakarta di Rumah Sakit Pusat Jakarta, kemudian ke Bandung di Rumah Sakit Wilhelmina yang sekarang menjadi Rumah Sakit Mata Cicendo ya. Nah, kemudian barulah kembali ke Yogyakarta. Saat kembali ke Yogyakarta itu sahabat museum itu tidak langsung mendirikan rumah sakit, tidak seperti ini Mbak Tria, tapi mendirikan klinik mata. Klinik mata pertama. Jadi cikal bakalnya masih kecil gitu ya, tidak langsung mata sebesar dulu. ini. Yang mana itu ada di Jalan Gondolayu yang sekarang menjadi kantor pos Gondolayu. Kalau bisa dilihat. Nah, saat itu pasien itu sangat banyak. Dan saat itu Dr. Yap Hong Chun itu juga pergi ke pelosok-pelosok termasuk mungkin sampai ke pesisir ke daerah-daerah yang tidak terjangkau untuk mencari yang sakit
mata itu. Akhirnya pasien semakin banyak, kemudian bersama dengan rekan-rekannya mendirikanlah CFO. CFO itu yang mana akhirnya sebagai cikal bakal didirikannya Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Nah, saat itu Dr. Yap Hong Chun itu juga dekat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, Mbak. Kemudian dihibahkanlah tanah ini. Kemudian mencari para dermawan termasuk juga dari pemerintah Hindia Belanda saat itu, dari para dermawan, dari para pengusaha-pengusaha, didapatkanlah dana. Akhirnya berdirilah rumah sakit ini tahun 1922 itu peletakan batu pertamanya, kemudian 1923 diresmikan itu. Dulu namanya Mbak Tria belum Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Ya. Jadi dulu namanya ada Princess Juliana Gusty Schur of Leader, yang artinya zaman saat itu kan eranya pemerintah Hindia Belanda, zaman kolonial Belanda. Jadi nama-nama istilah Belanda yang digunakan. Jadi saat itu kan ratunya Ratu Wilhelmina, kemudian putrinya Princess Juliana. Putri Juliana untuk penderita sakit mata. Rumah sakit Putri Juliana untuk penderita sakit mata. Seperti itu. Berarti kalau dihitung dari sejak tahun didirikan ya rumah sakit ini usianya hampir 100 tahunan ya? Iya, 1923 sampai 23 ya hampir. Ya. Nah, dan saya pernah baca juga Dr. Yap ini berjiwa sosial ya. Jadi saat mengobati pasiennya juga jika tidak mampu tidak dipungut biaya begitu. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Inspirasi. Belum baru di tengah perjalanan sudah dapat banyak inspirasi ini dari Dr. Yap. Nah, terkait ini ya kesehatan mata ya yang digeluti oleh Dr. Yap sendiri. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari ini saudara kita yang mengenai gangguan tunanetra begitu, gangguan penglihatan. Nah, dari Dr. Yap sendiri ada tidak kepedulian terhadap kaum tunanetra seperti itu? Sangat peduli ya Mbak Tria. Jadi saat itu setelah didirikannya rumah sakit, itu kan banyak pasien yang datang. Dan saat sebelum itu pun Dr. Yap juga sudah datang ke daerah-daerah untuk mengobati ya. Bagi mereka yang tidak bisa diobati, mohon maaf sudah terlanjur buta, seperti itu ditampung. Nah, pada 1926, tepatnya 3 tahun setelah didirikannya rumah sakit, itu didirikanlah Forsterland Blinden Institute, yang mana tempat itu memberikan wadah bagi para tunanetra atau mereka yang tidak bisa diobati untuk diberikan keterampilan. Ini sebagai bentuk kepedulian Dr. Yap Hong Chun untuk memberikan perbaikan nasib, meningkatkan nasib bagi para tunanetra. Memang Dr. Yap Hong Chun kemarin kan di sebelumnya pelesiran sempat ke DKJ ya Mbak, mengenai Ki Hajar Dewantoro aja, mengenai Dr. Yap Hong Chun sendiri ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam sambutannya saat HUT Rumah Sakit ke-25 saat itu 1948 itu, Ki Hajar Dewantoro itu juga menyebutkan bahwa dari awal memang Dr. Yap Hong Chun itu ingin mendharma baktikan ilmunya untuk bangsa Indonesia, Mbak Tria. Luar biasa sekali. Jadi memang jiwa sosial, kemudian kemanusiaannya itu sangat peka, sangat tinggi. Bahkan di yang Forsterland Blinden Institute itu yang saat ini dikenal dengan Balai Sosial Mardiwuto itu tidak mengenal suku dan agama, jadi tidak membeda-bedakan, semua sama, semua diberikan keterampilan, diberikan bantuan itu waktu awal berdiri yang diajarkan di Balai Mardiwuto sendiri keterampilannya seperti apa dan sampai sekarang Balai Mardiwuto masih ada atau tidak? Lalu apakah kegiatan di Balai Mardiwuto sendiri ada perubahan begitu keterampilan yang diberikan? Gitu. Mengenai Balai Mardiwuto sendiri ya Mbak, Balai Mardiwuto. Kadang mungkin bisa dijelaskan artinya apa? Balai sendiri adalah tempat Mardiwuto. Mardi itu sebuah keanugerahan. Jadi maksudnya adalah tempat keberkahan atau anugerah untuk para tunanetra. Maksudnya mana selain diberikan keterampilan itu tadi, kalau dulu diberikan keterampilannya dalam bentuk membuat keset, kerajinan, itu agar bisa dimanfaatkan untuk para tunanetra untuk meningkatkan ekonominya seperti itu. Kemudian ada keterampilan pelatihan bisa memijat massage, itu. Kemudian
saat ini juga sudah berkembang. Saat ini masih ada Mbak. Balai Mardibuto masih ada. Masih memberikan keterampilan ya. Lokasinya sendiri ada di sisi barat Rumah Sakit Mata atau bisa lewat melalui Yap Square. Oh, berarti tidak jauh dari sini tidak jauh, sangat dekat dari museum juga sangat dekat. Ya, itu kalau sekarang diberikan bantuan berupa lebih ke mengikuti zaman. Sekarang ada wirausaha, pelatihan wirausaha seperti itu. Kemudian pelatihan kemampuan komputer, Mbak. Ya, komputer. Jadi zaman dulu kan juga dilatih untuk mesin ketik braille itu loh Mbak, dikenalkan para tunanetra dikenalkan dengan huruf braille. Ya, seperti itu. Kemudian saat ini lebih kepada komputer, IT, pengembangan seperti itu. Jadi walaupun dengan keterbatasan penglihatan, tetapi kaum tunanetra tetap bisa membaca, begitu ya. Harapannya kan mendapat pengetahuan juga taraf hidupnya para tunanetra ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih, kita kan tadi sudah mendengar inspirasi Dokter Yap ya di bidang kesehatan dan juga untuk pengaruhnya untuk kaum tunanetra. Nah, sekarang dari Mbak Kami sendiri nih atau inspirasinya dari Museum Dokter Yap sendiri ya, itu ada nggak inspirasi lain yang diajarkan oleh Dokter Yap? Ya, gitu. Jadi Dokter Yap ini beliau ini kan keturunan Tionghoa Mbak. Ya, walaupun dia ini seorang keturunan Tionghoa, tapi darahnya sangat pribumi, sangat pribumi. Dilihat dari apa? Dari pergaulannya Dokter Yap Hongchun itu sendiri. Jadi Dokter Yap, jadi Mbak Tria, Dokter Yap itu ada dua. Oh iya, tadi sejak awal belum ya. Tapi kalau yang di poster itu sebagai perintisnya memang Dokter Yap Hongchun. Jadi memang ada dua. Yang pertama Dokter Yap Hongchun, si bapaknya. Yang di poster yang kita bikin itu ya. Itu bapaknya Dokter Yap Hongchun. Kemudian Dokter Yap Kipyong putranya yang melanjutkan perintisan rumah sakit ini tahun 1948 itu tadi. Ya, tadi untuk inspirasinya tadi kembali lagi. Berarti bapak dan anak ya sama-sama menginspirasi juga. Sangat menginspirasi karena pertama tadi setelah pendirian rumah sakit kemudian Balai Mardibuto. Contoh yang dapat bisa kita ambil dari sosok Dokter Yap ini adalah pertemanan yang luas, tidak mengenal suku dan agama. Luar biasa. Mulai dari golongan bawah sampai golongan atas itu, apalagi beliau berjiwa sosial sekali ya. Itu sangat luas. Bahkan kita bisa lihat di salah satu koleksi yang ada di Museum Dokter Yap Prawirosodo, salah satu koleksinya adalah lukisan karya Hengantung, Mbak. Nanti bisa dilihat mungkin kapan-kapan. Itu yang dilukiskan oleh Hengantung sebagai lukisan itu sebenarnya Mbak Tria, itu hadiah dari para sahabat untuk Dokter Yap Hongchun. Saat potret diri itu dilukiskan, Dokter Yap Hongchun memakai rokok klobot, yang mana rokok klobot itu dipakai para kaum ini ya, pribumi itu biasa itu begitu ya. Itu menunjukkan bahwa pergaulan Dokter Yap Hongchun itu mulai dari kalangan bawah sampai golongan atas. Bahkan saat HUT Rumah Sakit ke-25 tahun 1948 itu tamu yang datang bisa dilihat nanti ada di foto yang ada di museum ya Mbak Tria. Itu yang datang itu salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Kemudian Wakil Presiden saat itu Bapak Muhammad Hatta. Kemudian juga ada Ki Hajar Dewantara. Berteman baik ya. Berteman baik itu sudah ada di Belanda loh Mbak. Begitu. Nah, sekarang yang membuat sahabat G Maritim dan sahabat museum juga penasaran, perubahan nama rumah sakit itu tadi kan Juliana ya, Juliana terus kok sekarang jadi kita kenal sebagai Rumah Sakit Mata Dokter Yap itu bagaimana? Nah, itu ceritanya gini Mbak Tria. Jadi tahun 1942 kita kan sebelumnya pemerintahnya Hindia Belanda itu Jepang masuk ke Indonesia. Apapun yang berhubungan dengan istilah Belanda itu harus digantikan, termasuk nama Princess Juliana Gastri Suroholidut itu harus diganti, maka diganti dengan Rumah Sakit Mata Dokter Yap, karena saat itu masyarakat luas itu mengenalnya sudah diyapkan saja. Kalau sakit mata udah dibawa ke Yap gitu, diyapkan sudah ada sampai muncul istilah seperti itu ya. Rumah Sakit melekatnya Dokter Yap. Begitu. Wah, nih sahabat G Maritim sangat banyak ya inspirasi yang bisa kita ambil saat berkunjung ke museum ini ya. Wah, perbincangan yang menarik. Nah, ini yang terakhir nih, terus harapan Mbak Kami sendiri untuk Museum Dokter Yap ini bagaimana? Ya, gitu. Harapannya Mbak Tria,
sebagai salah satu pengelola dari museum ini, harapannya, kalau saya kan sebagai edukator, harapannya apa yang ada di museum ini, sosok dari Dr. Yap sendiri dapat terus menginspirasi museumnya berkembang, kemudian Dr. Yap semakin banyak dikenal oleh para generasi penerus bangsa khususnya. Kan pasien-pasien ini kebanyakan dari luar kota, Mbak Tria. Jadi harapannya juga nanti selain, walaupun memang sudah terkenal di banyak penjuru ya, tapi setidaknya dari masyarakat Jogja sendiri lebih banyak lebih mengenal siapa sih sosok Dr. Yap. Seperti itu, dapat menginspirasi, menjadi semangat para generasi penerus bangsa. Jadi begitu nih sahabat Geomaritim dan sahabat museum yang ada di rumah. Ketika berkunjung ke rumah sakit Dr. Yap, tidak hanya tahu hanya sekedar ada rumah sakitnya aja, tetapi ada museumnya juga yang ada memiliki segudang inspirasi dari Dr. Yap, begitu. Mungkin ada sahabat museum yang belum tahu ya. Di rumah sakit mata Dr. Yap ada museum, ada. Ya, jadi di dalamnya ada museum ini, sahabat museum, berada di dalam komplek rumah sakit mata Dr. Yap, yang mana rumah sakit ini sudah termasuk kawasan cagar budaya. Jadi kita berada di kawasan cagar budaya, harus dilindungi ya. Jadi suasananya juga dapat, karena bangunan ini tadi yang dibangun sejak zaman 1923, 22-23 gitu. Nah, nih menyambung kembali ke Hari Penglihatan Mata Sedunia, penglihatan sedunia. Iya, World Sight Day itu tadi. Sebelumnya Mbak, kami sudah tahu belum ada peta taktual? Belum. Tapi, Nah, peta taktual itu apa sih, Mbak? Nah, peta taktual ini adalah peta khusus yang dilengkapi dengan huruf braille. Nah, ini sebenarnya seperti ini, tapi ini atlas taktual, di dalamnya ada peta taktual. Jadi ini peta tapi dalam huruf braille gitu, Mbak. Iya, sehingga saudara-saudara kita yang tunanetra bisa membaca, dan informasi terkait geospasial bisa mereka dapatkan, begitu. Kalau untuk mau dapat peta ini misalnya, Mbak, bisa didapatkan dari BEG mengeluarkan peta taktual ini. Gitu. Sudah ada ini sih diproduksi. Nah, mungkin bisa diinformasikan ke Balai Mardiwoto supaya bisa diinformasikan. Ya, memanfaatkan peta taktual ini. Nah, selanjutnya apakah sahabat Geomaritim dan sahabat museum ada pertanyaan? Silahkan. Wah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya ada yang pertama dulu ya. Bagaimana cara Museum Dr. Yap dalam mengikuti perkembangan teknologi? Nah, tuh. Terus pertanyaan kedua, cara berkunjung ke Museum Dr. Yap. Wah, ini ada yang pengen langsung berkunjung ini, Mbak. Nanti bisa diinformasikan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, sahabat museum, saya akan jawab yang pertanyaan terakhir dulu ya. Bagaimana cara berkunjung? Sementara karena adanya pandemi COVID-19 ini, Museum Dr. Yap masih tutup, Mbak Tria. Masih tutup, tapi apabila nanti sudah dibuka, sahabat museum dapat berkunjung melalui akses pintu masuk Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Jadi nanti tanya saja dengan Pak Sapal atau sudah ada petunjuknya, nanti sahabat bisa mengikuti arahnya sampai di museum. Jadi di Jalan Ditiro nomor 5 atau tepatnya di kompleks Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Itu. Kemudian cara mengikuti teknologi. Mengikuti teknologi, ya. Baik. Pertama, apa sih basicnya museum? Itu kan edukasi ya, Mbak Tria. Nah, karena adanya pandemi ini atau sebelumnya sih sudah ada, kita menggunakan media sosial untuk publikasi, kemudian sebagai media edukasi seperti itu. Kemudian untuk alat-alat koleksinya sendiri, kami juga terbuka, maksudnya dalam hal ini terbuka bagi para peneliti untuk melakukan penelitian di sini yang menggunakan teknologi lebih modern seperti itu. Dan alat-alatnya di sini, Mbak Tria, koleksi yang tersimpan ini itu sudah termasuk jumlahnya berapa nih? 900-an. Wow, luar biasa, banyak sekali. Dan koleksi di sini alat kedokterannya itu sudah sangat masih termasuk teknologi yang maju di eranya. Di eranya. Jadi di zamannya saja sudah modern ya. Jadi luar biasa. sahabat bisa melihat teknologi alat kedokteran mata yang ada di Museum Dr. Yap. Nanti ada masa-masanya.
Nah, sahabat Geomaritim dan sahabat museum juga diperhatikan di Museum Dr. Yap ini sangat banyak sekali koleksi yang menarik begitu. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, koleksi yang paling berharga di Dr. Yap tuh, di Museum Dr. Yap tuh apa? Masterpiece ya kalau kita di museum istilahnya. Koleksi masterpiece Dr. Yap ini, sahabat museum Mbak Tria, itu semuanya berharga, tapi ada yang sangat yang biasa disukai pengunjung ya, atau yang pertama itu gitu. Lukisan. Lukisan itu dari lukisan itu kita bisa bercerita banyak, bisa menunjukkan siapa sosok Dr. Yap. Kemudian koleksi alat-alat kedokteran. Yang paling terlihat sendiri itu meja atau tempat tidur operasi. Itu masterpiece-nya juga. Karena itu yang dipakai langsung oleh Dr. Yap saat melakukan tindakan operasi untuk pasiennya. Itu. Karena kalau kita melihat koleksi-koleksinya memang sangat unik ya. Saat ini kita tidak bisa melihatnya lagi, tapi ketika berkunjung ke museum, bahkan dokter mata ini, ini dulu alatnya seperti ini. Terus adakah koleksi yang masih berfungsi sampai sekarang enggak? Maksudnya berfungsi masih digunakan atau bagaimana gitu? Kalau koleksi memang tidak digunakan lagi karena ya, sudah ini tapi mungkin tapi di rumah sakit itu masih ada menggunakan alat yang hampir sama, tapi berbeda, lebih modern. Itu contohnya di sini ada alat koleksi seperti Snellen cat masih ada digunakan ya. Tapi kan sekarang lebih ke teknologi ya kok di rumah sakit. Jadi dengan mencet remote gitu aja bisa ganti ya. Gitu. Sini masih koleksi kita masih yang zaman dulu. Kalau koleksi tidak digunakan lagi. Kalau koleksi mungkin kita gunakan untuk menggali inspirasinya saja ya. Termasuk koleksi bukunya. Itu sebagai jadi Dr. Yap itu koleksi bukunya sangat banyak Mbak Tria. Itu bisa dimanfaatkan pengunjung atau untuk datang baca di sini untuk pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Itu masih bisa. Boleh baca di sini, tapi bacanya di sini. Wah, ini makin membuat sahabat Geomaritim dan sahabat museum penasaran ini. Walaupun museum Yap tutup, mungkin setelah pandemi bisa langsung berkunjung. Nanti kalau tidak bisa follow Instagram Museum Dr. Yap @museum. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Nanti setiap saat kami akan selalu mengupdate mengenai koleksi, kemudian informasi mengenai koleksi atau pengembangannya. Tadi sudah jangan lupa follow Museum Dr. Yap, jangan lupa follow ini ya Instagram PGSP juga @geomaritim_st. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini Mbak Kami. Sangat banyak inspirasi yang kita dapatkan. Nah, semoga sahabat Geomaritim dan sahabat museum sekalian bisa ya menggali informasi dari Dr. Yap ini. Nah, sampai jumpa di pelesiran selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Tria dan juga Mbak Kami ya, edukator dari Museum Dr. Yap. Pamit. Salam sahabat museum, museum di hatiku.